Puji Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya di tahun yang baru Allah pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan mendengar renungan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Raja Damai. Engkau sudah memberkati, menolong kami melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Kami percaya Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar renungan firman-Mu, biar menjadi pegangan kami, perilaku kami, kehidupan kami, agar kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan dengar renungan firman Allah tentang memberi dan jangan mengharapkan kembali diberi. Memberi tanpa pamrih. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makanan dan minuman. Dengan berbuat demikian, kamu menaruh bara di kepalanya, saudara. Wah, puji Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita di tahun yang baru ini untuk memberi dan tidak untuk menerima kembali atau untuk supaya ada pamrih. Tapi kita memberi dengan tulus, dengan kasih kepada Allah kita yang luar biasa. Firman Allah katakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Itulah Allah kita mengajarkan kepada kita tentang memberi. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan dengan kasih yang Tuhan itulah kita diberkati oleh Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak semua orang memang suka kepada kita. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi terang dan cahayanya Tuhan. Dan firman Allah katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Ya, kita lebih berharga membeli, berbahagia ya kepada orang-orang yang tahu memberi. Itulah yang Tuhan keinginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan dalam Amsal juga dikatakan, ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tambah hebat, tambah luar. Dia memberi tapi tambah hebat. Ada yang menghemat secara luar biasa, irit, bahkan dikatakan pelit, namun selalu berkekurangan. Di Amsal dikatakan demikian. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kita tahu untuk memberi. Memberi dengan kasih kepada Tuhan, saudara. Ya, bahwa firman Allah katakan juga bahwa harta di bumi ini ngengat dan karat, merusak dan pencuri membongkarnya. Tetapi kalau harta kita taruh di sorga, kita aman, hidup kekal, hidup selama-lamanya. Dalam Matius kita bisa melihat bahwa harta di bumi ini ada ngengat dan bisa karat, bisa merusak, bahkan bisa hilang. Tapi harta di sorga itu kekal selama-lamanya. Demikian saudara dikatakan bagaimana kita bisa memberi tanpa pamrih. Ya, saudara bisa melihat di dalam 1 Timotius, 1 Mazmur dan lain-lain. Di sana dikatakan memberi tanpa pamrih. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Dalam Matius 6, saudara bisa lihat di sana bahwa hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Banyak hal saudara, ya. Bahkan di dalam Matius juga 6 di sana dikatakan,
engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang, dilihat orang. Aku sudah memberi yang besar. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan ingin seperti janda yang miskin, dia memberi dari kekurangannya. Dengan sukacita dia memberi. Sehingga Tuhan katakan, lihat, yang memberi itu, yang sedikit itulah, yang dengan sungguh, dengan kasih, itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana prinsip yang benar dalam memberi menurut Anda? Silakan Anda bisa jawab. Dan siapa yang akan Anda tolong, yang akan Anda beri hari ini? Pikirkan itu. Saudara bisa lakukan. Bahkan firman Allah katakan, jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Karena di sanalah nama Tuhan diberitakan, saudara. Memberi dengan kasih, firman Allah katakan, adalah memberi kepada orang lain tanpa pamrih, dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Beberapa renungan tentang memberi dengan kasih. Yang pertama, saudara, Tuhan melihat kasih dan kemurahan hati. Tuhan tidak melihat seberapa besar pemberian kita, tetapi seberapa besar kasih dan kemurahan hati yang kita tunjukkan. Memberi yang kedua, berharga di mata Tuhan. Haleluya. Memberi berharga di mata Tuhan. Pemberian kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Di tahun 2025 Tuhan berkati. Belajar memberi. Yang ketiga, memberi. Itu membuat kita akan berbahagia. Memberi membuat kita berbahagia dan merasakan sukacita. Ketika kita tahu apa yang kita berikan berdampak bagi orang lain. Mereka merasa bersyukur dan mereka berdoa supaya mereka, orang-orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan. Yang berikut, memberi juga mematahkan belenggu ketamakan. Orang yang suka memberi itu bisa menghancurkan segala ketamakan yang ada. Dan memberi juga menularkan kebaikan. Ya, dengan berbagi kita juga akan menularkan kepada orang lain agar orang itu pun berbuat baik. Bahkan firman Allah katakan memberi dengan tulus. Memberi dengan tidak ikhlas itu akan membuat hati Tuhan merasa sedih, terluka. Berilah dengan tulus hati. Bahkan yang lainnya dikatakan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Memberi yang terbaik buat Tuhan adalah kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Sudah menerima terlebih dahulu. Kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan di daerah banyak yang kekurangan. Dan biarlah saudara di tahun 2025 dipakai Tuhan untuk berbagi. Mungkin saudara punya pakaian lebih, punya uang lebih. Segera saudara berkoordinasi untuk memberi kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kekurangan di desa-desa. Pekerjaan Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Jangan saudara kikir, pelit, firman Allah katakan, tetapi kita berbagi kepada orang-orang supaya mereka bersyukur, mereka boleh menyembah, mereka tahu bahwa Allah yang disembah Allah yang Maha Kaya. Dan mengasihi seperti Kristus. Memberi dengan mengasihi seperti Kristus. Mengasihi adalah perintah yang sulit. Tetapi kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bekerja di dalam kita. Untuk memungkinkan hal itu terjadi. Puji Tuhan saudara. Biarlah di tahun 2025 kita diajar Tuhan untuk memberi tanpa pamrih. Tanpa mengharapkan balasan dari orang. Tapi mata Bapa di sorga, dia melihat kehidupan saudara. Banyak pekerjaan Tuhan. Dan saya lihat sendiri bagaimana mereka kekurangan. Dia butuh uluran tangan saudara. Memberi dengan kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati. Dan hidup saudara berbahagia. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Biarlah menjadi berkat di dalam kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema. Menjadi budaya kehidupan kami. Biarlah kasih Allah terus
bersinar di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu yang besar itu membuat kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Ajar kami memberi dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya pasti kami diberkati dan bahagia. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.